Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul. Film ini menceritakan dua orang sahabat yang berjanji walaupun mereka dari rakyat kecil, mereka akan menggapai cita-citanya dan menaklukkan kota Chang'an di negeri Cina. So, buat kalian yang penasaran, tanpa banyak cincong di awal, langsung saja gaskan ke intisarinya. Diceritakan beberapa tahun setelah Anlusan memberontak dinasti Tang, akibatnya perbatasan barat dinasti atau benteng tidak dijaga. Seketika tentara Tubo memanfaatkan situasi ini untuk merebut wilayah kekuasaan, sehingga terjadi peperangan antara dinasti Tubo melawan Tang, di mana pemimpin tentara sekaligus gubernur Tang bernama Gao Xi nyaris menjadi korban. Syukurnya dia masih selamat, ditambah tentara Tang berhasil menangkap salah satu prajurit Tubo yang ternyata pasukan utama Tubo sedang menuju ke sini. Mengetahui hal itu, Gao memerintahkan seluruh pasukannya mundur ke jalur Rusui. Sesampainya di sana, pelayan Gao Xi menjelaskan Kaisar Tang yaitu Daisong berada di Sanzhou, sehingga tentara Tubo mengepung Chang'an. Sedangkan Marsekal Gao Xi ada di latihan menghabisi para pengkhianat. Selain itu, dari istana memerintahkan Gao untuk menyerang pasukan Tubo yang ada di barat, supaya pengepungan di Chang'an dicabut. Namun di sini Gao memiliki strategi lain, jadi dia memanggil tahanan Tubo untuk diinterogasi. Bersamaan, seorang prajurit membawa kabar kalau camp kedatangan inspektur militer dan utusan dari kekaisaran. Seketika Gao memerintahkan pelayannya memastikan kabar itu. Dan juga tahanan Tubo diikat di luar tenda, lalu tiba-tiba Gao menyakiti dirinya sendiri. Tidak beberapa lama, inspektur militer yang bernama Cheng menghampirinya dengan kesakitan. Gao menyambutnya, lalu Cheng menjelaskan tujuannya kemari. Atas perintah kaisar, yaitu Gao harus menjawab semua pertanyaan secara jujur. Jika ada yang ditutup-tutupi, ia akan dieksekusi. Yang ternyata Cheng bertanya tentang Li Bai. Di sini Gao menjelaskan Li Bai adalah cendekiawan kekaisaran sekaligus teman sejatinya dulu. Pertemanan mereka terjalin karena puisi. Namun rumornya 50 tahun lalu Gao memenjarakan Li Bai. Hal ini membuat Cheng bingung. Alhasil Gao menceritakan awal pertemuannya dengan Li Bai, yaitu di mana Gao kecil berasal dari klan Gel memiliki kakek seorang komandan, sedangkan ayahnya prajurit cendekiawan, sehingga si ayah menaruh harapan besar pada Gao agar kelak menjadi seperti kakeknya yang sayangnya ia kurang dalam membaca. Meskipun begitu, sang ayah mengajari hal lain, seperti menggunakan tombak warisan keluarga Gao. Sedihnya, ketika Gao berusia 16 tahun, ayahnya meninggal di Guangle. Akhirnya Gao sendirian karena si ibu meninggal lebih dulu. Alhasil Gao memutus mengabdi pada kaisar, menjadi terkenal sekaligus mengembalikan kejayaan keluarganya. Namun di tengah jalan, tiba-tiba Gao bertabrakan dengan gerombolan pencuri yang kabur. Alhasil ia dituduh sebagai pencuri oleh korban yang bernama Li Bai, lantaran Gao berpenampilan seperti mereka. Karena salah sasaran, Li Bai meminjam kuda Gao untuk mengejar para pencuri, yang otomatis Gao mengikuti dari belakang. Hasilnya mereka berdua mengalahkan para pencuri itu. Kemudian Li Bai meminta maaf sekaligus berterima kasih pada Gao. Lalu mereka saling berkenalan, yang ternyata yang dicuri dari Li Bai adalah abu sahabatnya Wu Xinan, di mana mereka bertemu di Gunung Lu untuk mencari seorang guru Tao. Sedihnya, Wu jatuh sakit dan meninggal. Lalu Li Bai berjanji akan menaburkan abunya di Menara Bangau Kuning. Dan saat ini dia sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Bahkan dengan semangatnya Li Bai mengajak Gao. Alhasil Gao menemani Li Bai.
Dalam perjalanan, Li Bai menceritakan asal-usul keluarganya yang berasal dari Longxi dan tinggal di Sichuan, di mana Li Bai mendekati para pejabat supaya ada yang mengakui bakatnya. Lalu ia bisa dibawa ke istana. Singkat cerita, Li Bai meminta Gao mengajarkannya bertarung menggunakan tombak. Sebagai gantinya, ia akan mengajarinya cara bergulat, yang hasilnya Gao tidak bisa mengalahkan Li Bai. Kemudian giliran Gao yang mengajarinya bertarung menggunakan tombak. Setelah melakukan latihan singkat, Gao dan Li Bai kembali melanjutkan perjalanannya menuju Menara Bangau Kuning. Sesampainya di sana, Li Bai mengadakan upacara pemakaman sambil melantunkan puisi ciptaannya, dan tidak lupa Gao juga memberikan penghormatan. Kemudian Li Bai mengungkapkan keinginannya, yaitu mengabdi kepada Tao. Namun sebelum itu ia ingin menjadi terkenal dengan melalui birokrasi Gubernur Jiangxia, yang katanya pejabat bisa merekomendasikan sastrawan puisi ke istana. Apalagi Li Bai sudah menyiapkan puisi buatannya. Ia pun percaya diri akan dipromosikan. Kembali ke Gao dan juga Cheng yang membahas birokrasi adalah jalan pintas untuk mendapatkan jabatan resmi. Tanpa mereka sadari, tahanan Tubo dibebaskan oleh prajurit pengkhianat Tang, lalu memberitahunya kalau Gao sudah dibebaskan dari tugas dan dalam 2 hari lagi Yan Wu akan mengambil alih komando. Oleh karena itu, pasukan Tubo harus bergegas melakukan penyerangan cepat. Si tahanan itu pergi untuk memberitahu kawanannya. Di sisi lain, Gao melanjutkan cerita masa mudanya. Waktu itu Li Bai dengan santainya mendatangi rumah gubernur, sementara Gao memutuskan menunggunya di luar. Hasilnya, Li Bai ditolak sekaligus diusir lantaran keturunan pedagang sepertinya tidak layak melewati birokrasi. Mendengar hal itu, Li Bai jadi emosi. Namun seketika ia tertawa karena ingin minum-minum di Menara Bangau Kuning. Di situ ia juga mengajak Gao, yang mana Gao menyadari hukum dinasti meski saudagar kaya tetap termasuk kelas bawah. Padahal dia melihat Li Bai memiliki kejeniusan yang mampu menerangi kegelapan. Sesampainya mereka di menara, Li Bai sudah mabuk sampai meracau. Di sini Gao yang tidak kuat minum mendengarkannya. Seperti sungai Yangtze yang ada di hadapan mereka, mengalir dari desa Li Bai sehingga membawanya ke sini. Bahkan Li Bai juga melantunkan puisi karya Wang Sichuan. Hasilnya dia mendapatkan inspirasi dan ingin menuangkannya dalam tulisan. Li Bai segera meminta pelayan untuk mengantarkannya ke papan puisi, di mana para tamu meninggalkan puisi. Salah satu puisi terbaiknya adalah karyanya Cui Hao yang berasal dari klan Cui, yaitu klan pertama di antara 6 klan besar, yang mana Li Bai tidak peduli dan ingin menulis. Namun sebelum itu ia membaca puisi milik Cui Hao yang membuatnya sampai terdiam. Alhasil Gao yang melanjutkan dan dia menyadari puisi tersebut sangat indah. Bahkan mengakui Cui memiliki bakat yang luar biasa. Mendengar hal itu, Li Bai jadi emosi dan pergi begitu saja. Kemudian ia minta Gao pergi ke Chang'an, sedangkan dirinya pergi ke Yangsu untuk mencari kesuksesan masing-masing di sana. Bahkan Li Bai meminta Gao berjanji jika dalam setahun Gao berhasil atau tidak di Chang'an, dia harus mengunjungi Li Bai di Yangsu. Setelah itu mereka berpisah. Lalu keesokan harinya Gao tiba di ibu kota Chang'an, sebuah kota yang membuat Gao terpana sama keindahan alamnya. Ditambah ia terkejut melihat orang beramai-ramai mendaftar sebagai pegawai kaisar. Di situ Gao sadar diri tidak akan lulus ujian, yang seketika Cheng menimpali kalau masih ada jalan lain, yaitu kaisar yang menunjuknya. Tiba-tiba di tengah obrolan mereka, pelayan memberitahu kalau tahanan Tubo kabur. Di situ Gao memerintah untuk membiarkan saja. Singkat cerita, Gao yang tiba di Chang'an mendatangi bangsawan yang malangnya ia ditolak, lantaran klan Gao sudah dianggap melewati masa kejayaannya, sehingga Gao terlantar. Ia pun tinggal di rumah Pangeran Qi sebagai penari tombak yang diurus oleh pria bernama Li. Di sini Pangeran Qi menganggap tarian Gao luar biasa. Dia pun diperintahkan tampil di depan Putri Yusen, seorang pejabat yang mengerti seni. Padahal menurut Li tariannya biasa saja. Walaupun begitu, Gao berjanji akan menampilkan tampilan yang terbaik.
Tiba-tiba Gao teralihkan oleh alunan kecapi yang sangat indah yang ternyata dimainkan oleh perempuan cantik. Seketika Gao fokus kembali demi menunjukkan keahliannya di depan Pangeran Qi dan juga Putri Yusen. Di sini hanya Putri Yusen saja yang menentukan seseorang layak direkomendasikan atau tidak. Sayangnya, sang putri tidak memperhatikan Gao. Otomatis Li membantunya. Yang hasilnya penampilan Gao menakutkan. Sampai tampil Gao menyadari tombaknya bisa membantai musuh, tapi tidak bisa membuat wanita terkesan. Tidak berapa lama ada yang mendatangi Gao yang ternyata seorang bocah bernama Doku. Di sini ia memuji kalau pertunjukan Gao sangat mengesankan. Ia harus dimanfaatkan untuk berperang. Lalu Doku teralihkan dengan penampilan kecapi yang dimainkan oleh Wang Wei, yaitu seorang penyair tersohor. Namun karena sikap pendiamnya, ia tidak pandai birokrasi sehingga Pangeran Qi mengundangnya. Mendengar hal itu, Gao jadi berkecil hati. Alhasil Doku menyarankan agar Gao menampilkan bakat lain. Tiba-tiba Wang Wei dibawa para pelayan yang ternyata ia disiapkan untuk menyambut Putri Yusen. Sehingga Gao dan juga Doku bersembunyi. Mereka melihat Putri Yusen memberikan uang rekomendasi secara cuma-cuma. Hal ini membuat Gao down. Ditambah ia melihat seorang kandidat lulus ujian sebagai pegawai kaisar. Kandidat itu bernama Cheng Sha. Ia mendapat privilege bebas mengambil bunga manapun yang ada di taman Chang'en. Saking bahagianya, Cheng nyaris menabrak seorang wanita. Syukur Gao sigap menyelamatkan wanita tersebut. Yang ternyata si wanita mengingat penampilan Gao. Begitupun Gao yang mengenalinya adalah pemain kecapi. Karena penasaran, Gao bertanya siapa penulis lagunya. Di situ sang wanita menjawab ciptaannya Li Bai. Hingga Gao menyadari ketenaran Li Bai sudah mencapai Chang'en, sedangkan dirinya belum menjadi apa-apa. Ia pun memutuskan untuk pulang, namun sebelumnya Gao menempati janjinya pergi ke Yangsu, sebuah kota yang dipenuhi godaan. Tidak berapa lama Gao bertemu kembali dengan Li Bai, lalu tiba-tiba mengajak Gao pergi untuk menyelamatkan seseorang. Ternyata Li Bai menculik seorang penari yang sedang tampil, karena dia ingin penari itu tampil di acara penjamuan besar miliknya yang dihadiri oleh pendekar pedang yang bernama Pei. Sayangnya ia dikejar gerombolan preman yang ingin membawa kembali si penari. Hasilnya Li Bai kehilangan penari itu. Walaupun begitu, mereka hanya terpisah perahu, jadi Li Bai meminta mereka untuk tetap menari sambil ia memainkan drum. Setelah itu, Li Bai membayarnya, bahkan memberikan bonus cincin giok miliknya. Melihat tingkah Li Bai yang menghamburkan uang membuat Gao kesal. Setelah itu, Li Bai mengajak Gao ke acara penjamuan besar, di mana pertunjukan tarian pedang diapresiasi oleh orang-orang termasuk Li Bai. Hal ini membuat Gao semakin emosi, ditambah Li Bai berencana bersenang-senang sampai pagi. Ketika Gao memutuskan untuk tidak ikut karena Li Bai menghabiskan uang seperti air. Padahal dia memiliki bakat yang luar biasa dan bisa saja menjadi abdi negara. Tiba-tiba temannya Li Bai yang dipanggil Pei ke-12 menantang Gao berduel, sebab ia ingin tahu apakah bakat tombaknya bisa membuktikan hal tersebut. Dengan senang hati, Gao menerima tantangannya. Yang hasilnya dia kalah, lalu Pei menjelaskan bahwa ilmu pedang ayahnya sebagai hiburan saja, karena kekaisaran cuma milih orang tertentu. Padahal Pei mau mewarisi bakat ayahnya. Akan tetapi percuma, sebab dia adalah seorang wanita, yang mana tidak ada pintu terbuka untuk memilihnya sebagai abdi negara. Sehingga Pei terkenal sebagai wanita berbakat. Setelah itu Li Bai mengajak Gao minum-minum, dengan tegas Gao menolak.
karena ia sadar atas kekalahannya dari Pei. Gao pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Kita kembali ke masa kini, tim pengintai tentara Tang melihat pasukan tubuh menuju jalur Lusui. Seketika mereka melapor pada Gao dan katanya akan tiba dalam 6 jam lagi. Di sini Gao tidak melakukan pergerakan apapun. Dia melanjutkan ceritanya yang pulang ke rumah di Xianxiu. Di sana ia berladang menangkap ikan dan belajar membaca selama 3 tahun. Suatu ketika warga menangkap pencuri ternyata adalah Li Bai. Ketika Gao menyelamatkannya, lalu seperti biasa Li Bai mengajaknya bergulat. Yang hasilnya Gao menang lantaran Li Bai beberapa bulan yang lalu sakit parah. Meskipun begitu, ia tahu kabar Gao yang menulis puisi sudah tersebar di mana-mana. Singkat cerita, tujuan Li Bai menemuinya untuk memberitahu Gao bahwa dirinya akan menikahi gadis dari keluarga Su. Namun Li Bai terlihat sedih karena ayahnya meninggal sewaktu mereka berpisah. Ditambah ia tidak mendapatkan warisan dan parahnya Li Bai diusir dari rumah. Belum lagi penyakitnya yang akan membuatnya meninggoy. Alhasil kondisi terburuk Li Bai ia tuangkan ke dalam puisi. Yang intinya saat berkeluarga nanti anak-anaknya Li Bai akan menggunakan nama keluarga Su, sebab dia tinggal di sana. Ketika Gao menentangnya karena masyarakat sangat mencela hal tersebut, jadi Li Bai meminta Gao menemaninya ke Xiangyang untuk meminta nasihat dari teman yang bernama Meng Haoran. Jika Meng menentangnya, maka Li Bai akan membatalkan pernikahan tersebut. Namun sesampainya di sana Meng tidak ada, yang katanya Meng pergi ke Yangsu. Dengan cepat Gao dan Li Bai menyusulnya. Namun sayangnya Meng sudah menaiki kapal, jadi Li Bai menulis pertanyaannya di sebuah kain dan jawabannya dia harus melanjutkan pernikahannya itu. Karena hasilnya tidak sesuai, Li Bai melupakannya dengan bermabuk-mabuk di Menara Bangau Kuning. Bahkan memaksa menulis puisi. Melihat hal itu, Gao meninggalkannya begitu saja. Setelah perpisahan itu, Gao memutuskan bergabung dengan tentara yang dipimpin oleh Jenderal Sang Sogu. Namun sebelum itu, Gao harus bertanding gulat dengan salah satu tentaranya. Yang hasilnya dia menang, lalu Gao diangkat sebagai ketua kapeleri yang bertugas mencari orang-orang Itan. Namun berbulan-bulan telah berlalu, Gao tidak menemukan mereka. Lalu saat Gao menemukan jejaknya, ia dan pasukannya dijebak dan nyaris dibakar hidup-hidup. Syukurnya mereka dapat menyelamatkan diri. Lalu Gao ditugaskan membantu kapeleri lain yang sayangnya mereka terlambat. Satu pasukan kapeleri tewas. Kemudian Gao diperintahkan untuk mundur, akan tetapi percuma. Dia dan pasukannya tersudut oleh pasukan Hitan. Malangnya, hanya Gao dan beberapa tentara saja yang selamat. Mereka pun kembali ke markas, di mana terlihat Sang bersenang-senang dengan para wanita. Itu Gao kecewa dan memutuskan untuk pergi. Karena badai salju, Gao memutuskan untuk penginapan. Tiba-tiba pasukan Sang lewat di cuaca seperti ini. Mengetahui hal itu, Gao menuangkannya ke dalam puisi yang berlatar perang. Setelah itu dia pergi tidur, namun tiba-tiba Lai membangunkannya. Yang ternyata ia membaca puisinya Gao. Bahkan mengapresiasinya, lalu Li Bai menceritakan tujuannya kemari untuk menyelamatkan diri. Sebab mertua Li Bai meninggal lalu dia diabaikan. Walaupun begitu, gurunya yang bernama Dang Qiu datang. Lalu Li Bai ikut bepergian dengannya. Namun di perbatasan ia menemukan Han Lushan akan merencanakan pemberontakan, padahal ia adalah orang kepercayaannya Tang. Sebagai buktinya, Li Bai menemukan jubah yang berbeda dari jubah resmi Tang. Ditambah toko penjahit yang membuatnya itu dibakar. Alhasil Li Bai pergi dari sana. Bersamaan para tentara mengikutinya. Lalu Li Bai berencana melaporkan persoalan ini ke istana, yang menurut Gao orang biasa tidak akan didengar. Tiba-tiba ada yang setuju dengan hal itu, yang ternyata seorang pria bernama Gosi.
Sialnya, tiba-tiba ia diserang oleh pasukan Han Lushan. Alhasil, Goji yang maju di mana pasukan itu mengetahui Goji memiliki reputasi yang hebat. Hasilnya mereka mundur tanpa perlawanan. Namun akibat campnya kebakaran, Goji yang disalahkan dan besoknya akan dieksekusi. Mendengar hal itu, Gao mendatangi Jenderal Gezuzan dan meminta eksekusi Goji ini dibatalkan. Hasilnya permintaan Gao dikabulkan oleh Gezu. Hasilnya Goji pun selamat. Namun sebagai gantinya Gao harus bekerja pada Gezu sebagai sekretaris sekaligus mendedikasikan dirinya selama 10 tahun. Singkat cerita, Gao juga Li Bai berpisah. Di situ Gao pulang ke rumah. Ia baru menyadari puisinya tentang pejabat perang yang bersenang-senang dengan gadis spiral. Dampaknya Gao dihindari oleh para pejabat karena yang mereka inginkan hanyalah sanjungan. Kemudian selama 10 tahun tinggal di Sangqiu, tiba-tiba Gao menerima surat dari Li Bai yang berisi perkembangan dirinya yang mencari keadilan dan juga Tao. Namun dia belum menemukannya. Walaupun begitu, ketenaran Li Bai membawanya ke Chang'en. Dia diterima sebagai anggota Akademi Anlin dan yang merekomendasikannya adalah Putri Yusen. Dalam surat itu, Li Bai juga mengajak Gao ke Chang'en. Nantinya dia akan membantunya mencapai prestasi. Sampainya di sana, Gao melihat penggemar Li Bai berkumpul di depan rumahnya. Beruntungnya ada yang mengenali Gao, yaitu Dopu, bocah kecil yang sudah dewasa. Lalu dia mengantar Gao menemui Li Bai yang berada di toko anggur Kusang, di mana gadis-gadis cantik menari, ditambah pengunjungnya yang mabuk berat. Yang ada Li Bai di sana bersama teman-temannya. Lalu memperkenalkan Gao kepada mereka. Namun sayangnya Li Bai tidak ingat pernah mengirim surat pada Gao dan melanjutkan minum-minum sambil melantunkan puisi. Melihat hal itu, Gao pergi dari sana, lalu tiba-tiba Dopu mengejarnya. Ia menahan Gao pergi dan bisa saja Li Bai segera sadar. Namun Gao tetap dengan keyakinannya dan memilih untuk pergi. Namun sebelum itu dia memberikan penghormatan kepada mendiang kakeknya, lalu Gao berpamitan dengan Dopu. Tidak lupa mendoakannya semoga lulus ujian ke istana. Setelah itu Gao menjalani kehidupannya di Sangqiu. Hingga 1 tahun berlalu, Dopu menghampirinya bersama Li Bai, yang mana dia memakai jubah Tao. Ternyata selama di Chang'en, Li Bai dibenci oleh orang-orang kekaisaran. Alhasil dia masuk ke Orde Tao. Selain itu, istrinya baru saja meninggal. Ia pun menyadari bahwa hidup itu singkat dan keinginannya saat ini hanya ingin menjadi petapa Tao. Di mana Li Bai harus melewati ujian penabisan, yaitu berjalan di atas altar sambil melantunkan kitab suci dari siang ke malam. Walaupun sulit, Li Bai meminta dukungannya Gao juga Dopu. Dan hasilnya dia berhasil mengikuti ritual sampai akhir, lalu dinobatkan sebagai petapa. Lalu keberhasilan Li Bai dirayakan dengan mabuk-mabukan. Melihat hal itu, Gao jadi kesal. Dia pun ikut-ikutan minum yang pada akhirnya Gao, Li Bai dan juga teman-temannya mabuk. Namun begitu, Li Bai dapat membuat puisi secara spontan. Hingga pada akhirnya mereka mengalami delusi, seolah-olah mereka datang ke tempat dewa. Tidak berapa lama Gao sadar, ia pun berpamitan pada Li Bai karena sebentar lagi Gao akan ditugaskan ke perbatasan. Namun sebelum benar-benar berpisah, di situ Li Bai mengajak Gao bergulat. Yang hasilnya kali ini Gao yang menang.
Lalu Li Bai mengucapkan salam perpisahan lewat puisi. Kemudian tugas Gao sebagai sekretaris Jesu dimulai dari kamp militer Longyu, di mana para tentara Tang berhasil merebut banteng batu milik tentara Tubo. Sayangnya Cheng meminta Gao menceritakan tentang Li Bai lebih lanjut. Jadi selama di perbatasan, San Gao mendapat kabar kalau situasi di istana kacau. Bahkan semua orang dalam bahaya, termasuk beberapa penyair ada yang diasingkan. Lalu dalam waktu 10 tahun, Gao hanya melihat Li Bai sekali di pelabuhan Swan, di mana istri barunya adalah cucu dari kanselir, sedang melepas kepergian Li Bai. Singkat cerita, kabar Han Lushan memberontak semakin valid, sebab kanselir Li Linfu meninggal mendadak, lalu digantikan oleh Yang Gusong. Akhirnya pemberontakan di mana-mana. Seketika, Gesu Han mengumpulkan pasukan di jalur Tonghuan. Sayangnya Gesu mengalami kelumpuhan. Ditambah dinasti tidak memiliki jenderal lagi dan hanya dia jenderal yang tersisa. Mau tidak mau, Gesu sendiri berangkat ke medan perang. Yang hasilnya hanya Gesu dan beberapa tentara yang berhasil kembali ke camp. Ditambah keadaan Gesu semakin parah. Alhasil tentara Tang membelot ke Han Lushan. Berbeda dengan Gao yang setia pada dinasti Tang. Jadi Gesu memerintahkannya pergi dari sini untuk melapor pada kaisar. Sedangkan Gesu mengadang para pengkhianat. Syukurnya Gao berhasil meloloskan diri lalu pergi menuju Chang'an, di mana kotanya sudah porak-poranda. Walaupun begitu, orang-orang di istana sudah evakuasi ke arah barat. Dengan cepat Gao menyusul mereka. Singkat cerita, setelah 5 bulan berlalu, Gao diangkat sebagai gubernur wilayah selatan karena dia berhasil memadamkan pemberontakan Pangeran Yong. Lalu saat ini Gao mendatangi Yong yang berada di Jiangling, di mana dia flashback saat tempat ini indah. Singkat cerita, pasukan Pangeran Yong telah meninggalkan Jiangling. Jadi Gao juga pergi dari sana. Namun di tengah jalan, ia mendapatkan kabar kalau Pangeran Yong berada di Sungai Yangtze. Seketika Gao menyusun strategi ke sana. Namun sayangnya salah satu penyair yaitu Li Bai terafiliasi dengan Pangeran Yong. Hal itu diketahui dari puisi buatannya untuk Han Lushan. Sehingga Gao mendatangi istrinya Li Bai yang tujuannya Li Bai menyerahkan diri, dan benar saja Li Bai berhasil ditangkap. Lalu dia menjelaskan alasannya berpihak pada Yong. Waktu itu Li Bai tidak bisa mencapai sisi spiritualnya di Gunung Lu. Hingga suatu ketika Yong meminta bantuannya yang tentunya Li Bai terima tanpa ia tahu Yong adalah pemberontak. Padahal ulahnya sudah menghancurkan kota termasuk Yangxia. Seketika Li Bai yakin Gao akan menyelamatkannya, yang menurut pelayan Gao itu tidak mungkin, sebab pemberontakan sudah menghancurkan semuanya. Alhasil istrinya Li Bai diasingkan ke Gunung Lu, sementara Li Bai dipenjara. Singkat cerita, saat ini Tang memiliki 2 pasukan elit yang dipimpin oleh Gozi dan juga Gao. Namun Gao belum juga melakukan tindakan di saat pasukan Tubo mengepung Chang'an. Oleh karena itu, Cheng dikirim ke kaisar untuk menanganinya. Apalagi rumor perselisihan tentang Gozi dan juga Gao yang harusnya menyelamatkan Li Bai atau tidak tersebar. Yang ternyata Gao sengaja membiarkan rumor itu, termasuk luka di lehernya adalah tipuan, supaya strateginya merebut kembali benteng Yushan tepat waktu. Sehingga Gao dan juga Cheng bergegas melewati jalur tercepat menuju benteng. Bersamaan pasukan utama Tubo menuju jalur Lushui, di mana tentara Tang mendapat bala bantuan dari Yan Wu. Alhasil Gao dan juga Cheng dapat menyerang pasukan Tubo yang tersisa di benteng. Sehingga pasukan Tang menang telak. Sekaligus benteng Yushan ditaklukkan.
Itu semua berkat strategi Gao. Kemudian Gao memutuskan untuk pergi dan tak lupa ia berpamitan dengan Cheng. Namun sebelum itu Cheng memberi kabar tentang Li Bai yang ada di penjara, yaitu saat tahun baru nanti ia akan dibebaskan. Sebab Kaisar memberikannya hak amnesti. Bahkan sebelum bebas Li Bai sudah menulis puisi tentang pengampunannya. Di akhir film, Gao bersama pelayannya melakukan perjalanan ke suatu tempat. Mereka membahas penyair yang telah membuat puisi fenomenal, salah satunya puisi Li Bai tentang Chang'en, di mana selama ada puisi dan juga buku, Chang'en akan tetap bersama mereka. Dan film ini pun tamat.